Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Oktalian Alwaliu dengan NIM 06031282126046 dari kelas Indralaya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemaparan proposal penelitian dari mata kuliah Metodologi Pendidikan dengan dosen pembimbing Pak Dr. Andes Iqbal Barlian MPD dan Ibu Dr. Dwi Hasmidiani MSI. Selanjutnya, adapun judul dari proposal penelitian saya ialah pengaruh apresiasi guru terhadap motivasi belajar siswa pada kelas 10 di SMA Negeri 1 Indralaya. Penelitian Proposal penelitian ini terdapat tiga bab. Yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, dan yang ketiga yaitu metode penelitian. Baiklah, yang pertama masuk pada bab pertama, yaitu latar belakang masalah. Adapun latar belakang masalahnya ialah berawal dari seringkali kita melihat peserta didik yang motivasi belajarnya kurang, yang nantinya akan berimbas pada hasil ataupun kemampuan peserta didik dalam menguasai materi tersebut. Motivasi belajar ini sangat penting karena akan mempengaruhi minat, kesiapan, perhatian, ketekunan, kemandirian, dan prestasi peserta didik. Motivasi belajar sendiri terdapat dua, yaitu intrinsik dari dalam dan ekstrinsik itu dari luar. Pada motivasi intrinsik untuk membangkitkan atau mendorongnya muncul masih tergolong sulit karena belum adanya kesadaran peserta didik untuk berprestasi, sehingga motivasi belajar ekstrinsik harus diperhatikan. Salah satu orang yang mampu, sanggup, atau bisa untuk membangkitkan atau mendorongnya muncul ialah guru. Guru bisa melakukan berbagai cara atau faktor. Salah satunya yaitu apresiasi. Sehingga dari latar belakang tersebut, peneliti mengambil judul pengaruh apresiasi guru terhadap motivasi belajar siswa pada kelas 10 di SMA Negeri 1 Indralaya. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang diambil ialah apakah ada pengaruh pada apresiasi guru terhadap motivasi belajar siswa pada kelas 10 di SMA Negeri 1 Indralaya. Selanjutnya itu tujuan penelitian. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh pada apresiasi guru terhadap motivasi belajar siswa pada kelas 10 di SMA Negeri 1 Indralaya. Manfaat penelitian terdapat dua. Yang pertama secara teoritis, yang kedua secara praktis. Secara teoritis, hasil dari penelitian dapat digunakan untuk memberikan sumbangan pikiran dan menambah informasi mengenai pengaruh apresiasi guru terhadap motivasi belajar siswa. Selanjutnya itu secara praktis. Pembuatan penelitian ini untuk menambah wawasan tentang pengaruh apresiasi guru terhadap motivasi belajar siswa dan menerapkannya dengan baik ketika proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu kita masuk pada bab kedua, yang pada slide kali ini ialah deskripsi teori, yang mencakup beberapa teori yang menurut pendapat ahli yang seperti Garnika, Susanto, Sudarwan, dan Tardiman. Untuk versi lengkapnya terdapat pada proposal penelitian saya. Baiklah, selanjutnya penelitian yang relevan. Penelitian relevannya terdapat dua pada penelitian ini. Yang pertama, penelitian yang berjudul pengaruh pemberian reward terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam yang dilakukan oleh Marliza Oktaviani, Yola Rahmawati, dan Ibham Kholi pada tahun 2019. Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat pengaruh pemberian reward terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Yang kedua yaitu penelitian yang berjudul pengaruh pemberian reward dan punishment terhadap motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran akuntansi yang dilakukan oleh Astrid Muhammad Aziz Tamrin Thohir pada tahun 2021. Sama seperti penelitian pertama, penelitian kedua juga terdapat pengaruh atau adanya pengaruh pemberian reward dan punishment terhadap motivasi belajar
peserta didik pada mata pelajaran akuntansi. Baiklah, selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Pada penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel X uh, ialah apresiasi guru, dan variabel Y ialah motivasi belajar. Hipotesis penelitian. Berdasarkan dari penelitian yang relevan yang telah saya sebutkan tadi, peneliti mengajukan hipotesis itu sebagai berikut. Ialah hal alternatif uh, yang merupakan ada pengaruh positif pada apresiasi guru terhadap motivasi belajar siswa pada kelas 10 di SMA Negeri 1 Indralaya. Selanjutnya, kita memasuki bab ketiga. Pada bab ketiga, yang pertama itu jenis penelitian. Jenis penelitian yang diteliti oleh peneliti merupakan jenis penelitian kuantitatif, yang merupakan jenis penelitian dengan objek berupa data yang bentuknya numerik atau angka. Selanjutnya variabel penelitian. Pada variabel penelitian terdapat dua variabel pada penelitian kali ini, yaitu variabel independen atau yang sering kita dengar variabel X, ialah apresiasi guru. Selanjutnya itu variabel dependen atau yang kita sering dengar variabel Y, ialah motivasi belajar. Selanjutnya populasi. Pada populasi penelitian kali ini berfokus pada kelas 10 di SMA Negeri 1 Indralaya yang terdapat 3 kelas. Yang pertama kelas 10.1, 10.2, 10.3 yang jumlah siswanya beragam, dimulai dari berjumlah 30, 29, dan 31. Selanjutnya yaitu sampel. Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan teknik pengambilan sampling non-probability sampling dengan jenis purposive sampling. Menurut Sugiono, teknik penentuan purposive sampling ialah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, sehingga peneliti mengambil kelas 10.1 dengan jumlah siswa 30 orang yang akan dijadikan sampel. Hal ini dikarenakan sesuai dengan observasi yang dilakukan peneliti bahwa kelas 10.1 memiliki kriteria yang sesuai dengan apa yang akan diteliti. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Pada teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan angket atau kuesioner, yaitu dengan cara membagikan beberapa pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh responden. Adapun skor variabel apresiasi guru dan motivasi belajar. Jawaban sangat setuju 4, setuju 3, tidak setuju 2, dan sangat tidak setuju 1. Adapun kisi-kisi instrumen angket yang terdapat pada penelitian kali ini. Variabel apresiasi guru terdapat dua indikator. Yang pertama, respon siswa terhadap pemberian apresiasi dengan jumlah pertanyaan 3 terdapat pada nomor 1, 2, dan 3. Selanjutnya itu indikator yang kedua, dampak adanya pemberian apresiasi dengan 3 jumlah pertanyaan terdapat pada nomor 4, 5, dan 6. Selanjutnya itu motivasi belajar. Terdapat indikator. Yang pertama, hasrat pelajar berjumlah 1 pertanyaan pada nomor 7. Dan yang kedua yaitu keinginan memahami pelajaran dalam kegiatan belajar mengajar. Terdapat 2 pertanyaan pada nomor 8 dan 9. Yang ketiga, ketika menghadapi kesulitan belajar, terdapat 1 pertanyaan pada nomor 10. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Pada teknik analisis data, peneliti nantinya menggunakan rumus C kuadrat dengan keterangan X kuadrat sama dengan C kuadrat, FO sama dengan frekuensi yang diobservasi, dan FH sama dengan frekuensi yang diharapkan. Mungkin itu saja pemaparan proposal penelitian yang saya buat. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.